Shalom semua pemirsa All by Grace yang diberkati Tuhan. Kita bersyukur kita berjumpa kembali dalam program All by Grace kali ini. Mari kita berdoa lebih dahulu sebelum kita mengawali acara ini. Bapa Surgawi, kami bersyukur dalam nama Yesus untuk pimpinan-Mu, untuk kesempatan kami boleh bersama mengikuti acara All by Grace. Tuhan pimpin dari awal hingga pada akhirnya. Semuanya boleh lancar dan kami boleh terima bagian yang terbaik yang telah Kau sediakan bagi kami. Dan tidak akan terambil dari kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berserah dan berdoa. Roh Kudus memimpin kami, mengertikan kami, dan kami boleh mencamkan dalam hati semua apa yang Kau sampaikan melalui hamba-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, kami berdoa. Haleluya. Amin. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan. Hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Ya, setiap kita pasti mendambakan kehidupan yang penuh dengan damai, sejahtera, kebahagiaan, tidak kekurangan sesuatu apapun, keluarga rukun dan sehat, studinya lancar, pekerjaannya mapan, usaha berhasil, terhindar dari mara bahaya, ancaman atau kesulitan. Semua dambaan tersebut di atas adalah baik dan indah. Tetapi kenyataan mengatakan tidak sedikit manusia sekalipun yang telah percaya Tuhan atau hamba Tuhan sekalipun, mereka malah mengalami yang sebaliknya. Terkadang kenyataan demikian membuat sebagian orang menjadi bingung atau goyah iman kepercayaannya kepada Tuhan. Dalam hati mereka bergumam dan berkata, kenapa sih bisa demikian ya?
Ya, ketika menelusuri kebenaran di lapangan, penyebab kegagalan manusia untuk dapat mengalami kehidupan yang baik dan berhasil, sebagaimana yang menjadi dambaan hati, terletak pada masalah ketaatan. Baik itu kepada Tuhan, atau pemimpin, atau manusia yang berada dan mempunyai otoritas di atasnya. Jika masalah ketaatan ini tidak diatasi, sulit bagi manusia untuk meraih keberhasilan hidup. Manusia yang tidak berhasil dalam hal ketaatan adalah manusia yang karakternya melawan, berontak, tidak tunduk kepada otoritas di atasnya, sulit dinasihati, sulit diberi petunjuk atau arahan, sulit untuk bekerja sama. Pelan tapi pasti, ia akan tidak disukai oleh manusia lain. Ya, manusia yang tidak mau lulus dalam hal ketaatan, sulit mengalami kemajuan, apalagi keberhasilan dalam segala aspek kehidupan. Bagi manusia demikian, sulit untuk menaati peraturan, arahan, petunjuk, atau kemauan dan keinginan daripada orang yang berada di atasnya, yang punya otoritas atasnya, atau pemimpinnya. Terlebih sulit lagi bagi manusia yang tidak lulus dalam ketaatan ketika dituntut untuk taat mengikuti dan melakukan kehendak Tuhan. Orang sedemikian tak akan berkenan di hati Tuhan. Sehingga tidak heran sulit bagi orang seperti itu untuk menerima berkat dari Tuhan. Manusia-manusia yang berhasil dalam hal ketaatan tercatat di dalam Alkitab banyak sekali, dan antara lain kita tahu ada Abraham, ada Nuh, ada Yosua, ada Nabi Elia, Nabi Elisa, Raja Daud, Daniel dan kawan-kawannya, Simon, Yesus Kristus dan seterusnya. Sedangkan manusia-manusia tidak berhasil dalam hal ketaatan di dalam Alkitab juga tercatat antara lain mulai dari Adam dan Hawa, Musa juga pernah, Raja Daud juga pernah, Raja Saul juga pernah, Yunus juga pernah, dan Demas di Perjanjian Baru, Simpson, ya lebih-lebih yang fatal adalah Akan, ya, dan Yudas, dan seterusnya bisa kita temukan di Alkitab. Tidaklah cukup waktu kita untuk membahas satu persatu kisah mereka yang lulus atau yang tidak lulus ketaatannya. Namun kami percaya Anda semua telah memahami, telah mengetahui, dan Anda bisa simak kembali cerita atau kisah tentang lulus tidaknya ketaatan mereka itu. Singkat kata, untuk meraih kehidupan yang bahagia dan berhasil, prioritaskanlah ketaatan. Ya, kita harus senantiasa berkata sama Tuhan, Tuhan, Engkau telah merancangkan hidup kami sedemikian rupa. Tinggal kami mau saja datang kepadamu dan berkata, Tuhan, aku mau mengasihimu dengan sungguh hati, dan dengan demikian kehendakmu akan kuikuti, dan segala rencanamu akan kutaati. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak Kau menebus diriku, oleh segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan jalan hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan
mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Tema program All by Grace kali ini adalah ketaatan. Ya, karena itu kita harus berhasil lulus dalam ketaatan kepada siapa saja. Satu, ketaatan kepada Tuhan. Dan kedua, ketaatan kepada pemimpin atau otoritas yang ada di atas kita. Mari kita belajar bersama. Yang nomor satu, ketaatan kepada Tuhan. Pencerminan ketaatan kepada Tuhan adalah dengan menaati kehendak Tuhan, sehingga bukan lagi kehendak diri sendiri yang ditaati dan yang menggerakkan seluruh karya, pengabdian, dan perjalanan dalam kehidupan yang nyata ini. Mungkin saja kita tidak dapat memahami sepenuhnya kehendak Tuhan, rencana Tuhan ketika dinyatakan kepada kita, baik melalui Roh Kudus yang berbicara kepada hati nurani kita, atau Tuhan berbicara langsung melalui pewahyuan dengan berbagai cara, baik yang audible atau bisa didengar suaranya, atau melalui mimpi, melalui penglihatan, atau melalui hamba Tuhan ketika ia sedang berkhotbah. Dan hamba Tuhan itu adalah hamba Tuhan yang teruji dan terbukti karunia Roh Kudusnya yang ada pada dia. Ya, baik ketika dia berdoa, dia berkhotbah, atau dia bernubuat, atau menyatakan kata-kata hikmat atau kata-kata bijaksana. Perlu disadari kenyataan bahwa manusia umumnya cenderung tidak mudah untuk taat, atau taat pun tidak sepenuhnya taat, atau sekali-sekali taat dan tidak selamanya dia akan taat. Jika kita memiliki pengenalan dan iman percaya yang benar kepada Tuhan, seharusnya ketaatan tidak akan bermasalah sama sekali. Jika kita tahu, paham dengan jelas siapa Tuhan kita, kepada Tuhan yang bagaimana kita menaruh iman percaya, maka kita akan sangat rela dan siap untuk menaati segala kehendak Tuhan yang notabene-nya pasti baik dan tidak mencelakakan kita. Ya, kalau dikatakan kehendak Tuhan tidak logis, tidak masuk akal dan sebagainya, jangan deal dengan pikiran dan sikap yang sedemikian. Yang kita butuhkan adalah percaya dan taat, barulah kita melihat betapa Tuhan itu baik dan setia, rancangan dan kehendaknya itu pasti benar, tepat, baik, dan pasti terlaksana untuk hidup kita di masa kini maupun di masa depan. Ya, ini adalah prinsip yang perlu kita tangkap, adalah justru kehendak Tuhan tidak dapat dicerna oleh logika, maka kita perlu iman percaya. Justru karena pembuktian iman percaya kita benar dan teguh, maka ketaatan adalah jawaban. Justru karena ketaatan tidaklah mudah dilakukan, maka kita perlu percaya kepada Tuhan. Justru karena ketaatan
belum terlihat buah hasilnya, maka kita perlu taat dengan penuh kesetiaan. Oleh karena itu, dengan iman percaya yang teguh, kita terima penggenapan dari apa yang difirmankannya. Seperti contoh di bawah ini, Yesaya pasal 55 ayat 8-11 berkata, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku, demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Sebab seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali ke situ, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur, dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur dan roti kepada orang yang mau makan. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Satu lagi ayat dalam Yehezkiel pasal 36 ayat 26 sampai 27. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Ayat 27 berkata, rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Teladanilah ketaatan dari tokoh-tokoh Alkitab yang disebutkan di awal tadi, khususnya mereka yang berhasil dalam ketaatan kepada Tuhan, sehingga mereka beroleh berkat, beroleh keselamatan, beroleh kebahagiaan, keberhasilan yang luar biasa. Misalnya, katakanlah Nuh. Kalau kita mau komplit mengerti, baca Kejadian pasal 6 hingga 9. Ya, kita lihat Nuh itu berhasil menunjukkan ketaatan sepenuhnya kepada Tuhan. Ketika Tuhan berfirman kepadanya untuk membuat bahtera sebelum Tuhan memusnahkan bumi, manusia, dan makhluk lainnya pada zaman itu dengan mendatangkan air bah. Nuh tidak banyak bertanya, walaupun mungkin penasaran atau tidak mengerti kehendak Tuhan saat itu. Logikanya tidak dibiarkan berfungsi. Nalar sehatnya tidak dapat diajak berdiskusi. Yang ada hanyalah ketaatan yang bermuara dari hati. Apalagi saat itu pasti tidak sedikit manusia yang mengecam, tertawai dia, olok-olok, atau bertanggapan negatif terhadap Nuh. Namun dia tetap taat melakukan perintah Tuhan sampai selesai. Bahtera dibuatnya, berikut mengisinya, dan setiap perintah-perintah Tuhan selanjutnya dia taati dengan sungguh-sungguh. Dan kita petik satu ayat dalam ayat yang ke-22 dalam Kejadian pasal 6 mengatakan, lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti diperintahkan Allah kepadanya. Demikianlah dilakukannya. Nah, kita boleh belajar dari Nuh. Coba kalau pada saat itu dia menanggapi apa respon orang, apa tanggapan negatif orang, atau apa yang dipikirkan dalam logikanya, atau apapun yang dia dengar perkataan manusia. Mungkin Nuh akan terbiaskan konsentrasinya, ketaatannya akan jadi luntur. Coba bayangkan kalau saat itu dia luntur ketaatannya, tidak melakukan seperti apa yang diperintahkan, apa yang dikehendak Tuhan. Bahtera mungkin tidak jadi. Dan kalau air bah tetap dijalankan oleh Tuhan, ya Nuh juga semua keluarganya berjumlah 8 orang akan ikut bersama-sama tenggelam bersama air bah, bersama semua makhluk dan manusia yang ada pada zaman itu. Oleh karena itu, kita boleh belajar banyak melalui Nuh itu. Ketaatan yang sepenuhnya kepada Tuhan. Tanpa kompromi, tanpa harus menunggu logika tembus atau tidak, atau menunggu apakah ini masuk di akal atau tidak. Walaupun kehendak Tuhan saat didengar oleh dia tidak dimengerti, namun dia tetap percaya apa yang dikatakan Tuhan itu pasti akan terjadi. Dan dia ikuti, taati 100% apa yang diperintahkan Tuhan. Demikianlah kisah tentang Nuh. Belum lagi kisah mengenai Abraham. Ya,
pasal Kejadian pasal 12 ayat 1 hingga ayat 4. Dan satu lagi adalah Kejadian pasal 22 ayat 1 hingga ayat 19. Ya, dalam Kejadian pasal 12 ayat 1 hingga ke 4, di situ tercatat, berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapakmu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan akan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Nah, ini adalah suatu ujian iman yang pertama. Ini adalah penyataan Tuhan mengenai kehendak Tuhan atas hidup Abram saat itu yang belum berganti nama menjadi Abraham. Ya, mengikapi firman Tuhan, Abram lulus ketaatannya dengan melakukan sesuai dengan apa yang Tuhan katakan kepadanya. Tidak mudah jika Abram bisa taat total kepada kehendak Tuhan. Karena sekali kehendak Tuhan yang walaupun ujungnya adalah berkat, tetapi untuk beriman, percaya, dan bergantung total kepada pimpinan Tuhan sungguh merupakan suatu resiko yang teramat besar jika logikanya dilibatkan untuk beroperasi. Ada skill apa pada dia? Ada modal seberapa? Nyalinya sebesar apa? Tiba-tiba saja Tuhan berfirman kepadanya untuk meninggalkan alias pergi dari negeri sanak saudara dan rumah bapaknya. Jika Anda sebagai Abram saat itu, apa reaksimu? Apalagi arah tujuan kemana Abram pergi tanpa diinformasikan lebih dahulu, tidak jelas. Ini merupakan suatu ujian yang tidak mudah untuk bisa lulus. Taat sih taat, tapi kira-kira dong, masa tanpa bekal logistik dan uang, atau setidaknya info yang detail kek, diberitahukan dong. Bagaimanapun juga, Abram lulus. Dia menunjukkan ketaatannya yang membawanya kepada berkat dan mengalami mujizat yang spektakuler, yaitu di masa tua dengan istri yang telah mati. Catatan Alkitab mengatakan, namun Tuhan janjikan dan sungguh mengaruniakan anak lelaki kepada mereka sebagai cikal bakal penggenapan janji Tuhan selanjutnya, bahwa mereka akan memiliki banyak keturunannya. Ya, setelah Ishak dilahirkan, Ishak menjadi besar dan mereka mengalami ujian iman yang kedua dalam Kejadian 22 ayat 1 sampai 19. Abraham menghadapi ujian ketaatan di level lebih tinggi, the next level. Ya, kalau kita melihat, perhatikan 3 ayat di depan saja. Ya, setelah semuanya itu, Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham. Lalu sahutnya, ya Tuhan. Firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Keesokan harinya, pagi-pagi, bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledainya dan memanggil kedua orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu, lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lebih tidak mudah bagi Abraham ketika berhadapan dengan ujian ketaatan di level tinggi ini. Ujian ketaatan semacam ini sungguh sangat tidak mudah untuk dapat lulus berhasil. Betapa tidak? Bayangkan saja, anaknya Ishak yang didapat di masa tua suami istri itu secara mujizat.
Sekarang Tuhan berfirman untuk dipersembahkan sebagai korban bakaran. Aduh, jika didramatisir kisah ujian ini, sungguh sangat mengharukan siapapun. Dan sampai pada puncak keberhasilan ujian ketaatan Abraham, banyak yang hampir berhenti napas karena ketegangan yang luar biasa terjadi. Bagaimanapun juga, Abraham berhasil lulus dengan angka tertinggi dalam ujian ketaatan yang tidak semua manusia dapat berhasil dan lulus dengan baik. Ketaatan total kepada kehendak Tuhan telah Abraham dan Ishak tunjukkan, dan patut menjadi teladan bagi kita sekalian. Coba bayangkan aja, Abraham sama dengan engkau dan saya manusia. Dia memiliki perasaan, dia memiliki hati nurani, dia memiliki nalar pikiran yang sehat, logikanya tetap bisa berfungsi. Saat Tuhan berfirman kepadanya untuk mempersembahkan anaknya yang dia kasihi, yakni Ishak. Yang dia dapatkan di masa tua itu suatu anak, itu merupakan anak mujizat yang tak mungkin bagi manusia Tuhan menyatakan kepadanya, dan itu juga adalah menjadi akar daripada keturunan yang banyak yang Tuhan janjikan kepada dia. Bagaimana Tuhan berkata, persembahkan dia sebagai korban bakaran, yang artinya bahwa dia harus memenggal atau membunuh ya anaknya sendiri. Kalau Anda jadi Abraham saat itu, mungkin Anda akan berontak untuk taat kepada kehendak Tuhan. Itu akan sangat-sangat susah karena ini menyangkut anak sendiri. Kalau soal harta benda, soal benda lain, soal makhluk lain, soal binatang piaraan, ternaknya dan lain sebagainya, mungkin agak mudah, tapi ini mengangkut anak sendiri. Apalagi didapatkan dengan susah di masa tua secara mujizat. Dan saat dia berjalan bersama Ishak, yang pada saat itu sudah mulai dewasa atau remaja saat itu, ketika Ishak bertanya kepada Abraham, kayu bakar sudah siap, di manakah domba untuk korban bakaran itu? Saya rasa saat itu Abraham sangat hancur hati untuk menjawabnya. Tapi Abraham tetap tegar dan berkata, Tuhan akan menyediakannya. Dan yang lebih dahsyat ialah sesampai dengan tempat di mana dia membuat mezbah untuk korban bakaran itu, lalu dia mengikat anaknya sendiri, Ishak. Lalu dia letakkan Ishak di atas mezbah, dan dia mengambil pisau ingin memotong sang Ishak, anak kesayangannya itu. Nah, Anda bisa bayangkan, kita ikuti drama, kisah, ujian ketaatan itu. Anda mungkin akan spot jantung dan berkata, coba kalau dia sudah memenggal ataupun memotong anaknya sendiri. Dan saat dia mengambil pisau, dia siap untuk membunuh anaknya sendiri. Tuhan melalui malaikat datang kepadanya, suruh berhenti dan jangan menyentuh anak tersebut. Dan Tuhan menyatakan bahwa Tuhan mengetahui dia benar-benar mengasihi Tuhan dan menaati segala kehendak hati Tuhan. Dan Tuhan sediakan domba sebagai pengganti untuk menjadi korban bakaran, dipersembahkan kepada Tuhan. Saudara-saudari, kisah tinggal kisah, drama tinggal drama. Tapi di dalamnya penuh dengan hal-hal yang bisa mengharukan hati untuk ketaatan secara total, ketaatan secara sempurna, ketaatan secara sepenuhnya, baik dari Abraham maupun dari Ishak. Itu harus menjadi teladan yang luar biasa untuk kita belajar seumur hidup. Bagaimanapun, ada yang sudah berhasil sedemikian, yaitu Abraham bersama-sama Ishak. Taat secara total, taat secara sepenuhnya. Ya, tokoh Alkitab lainnya juga tidak kalah teladan ketaatan mereka. Saya yakin kebaikan dapat Anda memahami, Anda boleh pelajari sendiri. Ya, jadi unsur yang terpenting dalam ketaatan kepada Tuhan adalah kesadaran diri atas posisi kita di hadapan Tuhan. Kita setelah ditebus
dengan darah yang kudus, darah yang mahal dari Yesus Kristus. Kita menjadi anak-anak Tuhan, tetapi kita juga adalah seorang hamba di hadapan Tuhan. Kita hanyalah hamba. Jika kita mengerti posisi diri kita sebagai hamba, maka haruslah kita memiliki hati seorang hamba yang senantiasa merendahkan diri, siap sedia setiap saat untuk taat sepenuhnya. Taat secara total kepada apa yang menjadi kehendak dan perintah Tuhan dan Tuhan kita. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Ya, tadi kita telah sampaikan tentang ketaatan kepada Tuhan. Sekarang yang bagian kedua, kita belajar bersama ketaatan kepada pemimpin. Itu manusia yang ada dipercayakan untuk menjadi pemimpin di atas kita. Tidak berarti pemimpin adalah pemegang kuasa otoritas tertinggi dan merupakan manusia sempurna tanpa cacat celah. Bagaimanapun sebagai seorang pemimpin, pasti ada manusia lain yang dipimpin olehnya. Secara manajemen dan struktural, pemimpin memiliki otoritas atas manusia yang di bawah pimpinannya. Terlepas dari hebat atau kurang hebat sang pemimpin, manusia yang berada di bawah pimpinannya wajib untuk menunjukkan ketaatan kepadanya, khususnya ketika diberi tugas tanggung jawab, diperintahkan untuk melakukan sesuatu, diminta untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. Sebagai manusia yang di bawah pimpinan atau di bawah otoritas, harus taat secara sempurna. Roma pasal 6 ayat 16 mengatakan, apakah kamu tidak tahu bahwa apabila kamu menyerahkan dirimu kepada seseorang sebagai hamba untuk mentaatinya, kamu adalah hamba orang itu yang harus kamu taati, baik dalam dosa yang memimpin kamu kepada kematian maupun dalam ketaatan yang memimpin kamu kepada kebenaran. Ketaatan yang kita tunjukkan kepada pemimpin secara kumulatif akan menjadi prestasi kita. Bila waktunya tiba nanti, kita pun akan mendapat perolehan posisi
sebagai pemimpin juga. Ya, ketaatan kepada manusia yang kelihatan akan menunjukkan ketaatan kita kepada Tuhan yang tidak kelihatan. Artinya, jika kepada manusia yang kelihatan saja kita tidak dapat taat, bagaimana dapat dikatakan kita taat kepada Tuhan yang tidak kelihatan? Betapa baik dan indah dan bahagia jika kita yang di bawah otoritas pemimpin dapat senantiasa menunjukkan ketaatan sepenuhnya. Pekerjaan akan semakin lancar, keberhasilan akan semakin diperoleh, pemimpin juga akan semakin mendapat dukungan yang memungkinkan prestasinya akan ikut mengalami peningkatan dalam segala aspek. Nuansa atau atmosfer di tempat pekerjaan pun akan semakin indah dan menyenangkan. Ketaatan kepada pemimpin juga berlaku untuk perkara rohani dalam institusi rohani, yakni gereja, yang secara manajemen dan struktural organisatoris pasti akan ada pemimpin-pemimpin rohani di atas kita yang untuk membina kita sebagai yang dibina atau yang dipimpinnya kepada pertumbuhan iman dan hidup rohani yang lebih meningkat. Ibrani pasal 13 ayat 17 berkata, taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka, sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Dengan jalan itu, mereka akan melakukannya dengan gembira, bukan dengan keluh kesah, sebab hal itu tidak akan membawa keuntungan bagimu. Ayat ini sederhananya begini. Sebagai seorang yang di bawah pimpinan sang pemimpin atau pembina rohani, ya kita harus menaati pemimpin-pemimpin yang Tuhan percayakan untuk memegang otoritas di atas kita, bertanggung jawab untuk membina, untuk memimpin kita, supaya hidup rohani kita dan pertumbuhan iman kita boleh terjadi. Dan jangan kita tidak menaatinya. Ya, supaya dia bisa memimpin kita, dia berjaga-jaga atas jiwa kita, dia juga akan betul-betul ya bertanggung jawab atas keselamatan yang telah kita peroleh, dan dia akan terus membina kita menuju kepada pertumbuhan. Jika kita tidak mau menaati, itu tidak akan membawa keuntungan buat kita, malah kerugian akan terjadi. Dia akan menjadi sedih, dia tidak bisa bergembira lagi dalam memimpin kita. Ya, hal ini seringkali dalam kenyataan terjadi dalam gereja. Ya, tidak sedikit jemaat yang merasa, pemimpinku reseh, pemimpinku tidak qualified, pemimpinku tidak seperti yang lain, dan lain sebagainya. Banding ini, banding itu, dan lain sebagainya. Diperhatikan juga dibilang salah. Tidak diperhatikan juga dibilang salah, ya, terlalu perhatikan, salah paham lagi, dan lain sebagainya. Dan itu menjadi pemimpin-pemimpin rohani yang berjaga-jaga atas jiwamu, atas keselamatan kau peroleh, berjaga-jaga untuk kemajuan iman dan rohanimu. Wah, itu akan menjadi sedih. Dan itu tidak akan membawa guna bagimu. Tapi kalau kita mengerti maksud baik Tuhan dan pemimpin yang dipercayakan untuk memimpin kita, maka mereka akan sangat sepenuh hati dan dengan penuh kegembiraan, kebahagiaan sebagai pemimpin yang dipercayakan untuk memimpin kita, untuk membina kita, ya, dengan ketaatan kita kepada pemimpin di atas kita, memungkinkan pertumbuhan hidup rohani, peningkatan pemahaman kebenaran, dan yang akan memungkinkan kita semakin dewasa rohani. Sehingga tidak lagi kita menjadi bayi-bayi rohani yang mudah dan dapat diombang-ambingkan oleh segala pengajaran-pengajaran yang salah, apalagi pengajaran-pengajaran sesat. Ya, kalau menjadi bayi rohani yang tidak mau dewasa-dewasa, itu selalu sangat merepotkan para pemimpin-pemimpin di atas. Ya, bukan hanya berontak, tidak taat, tapi cengeng, ya, maunya diperhatikan, dan selalu bisa berubah-berubah, ya, tidak setia, tidak mau untuk mengikuti arahan dan nasihat, dan selalu emosinya naik turun, tidak stabil, bahkan
tidak bisa membedakan antara yang benar dan yang salah. Ya, dengan ketaatan kepada pemimpin rohani, proses demi proses akan semakin cepat terlaksana sehingga kita dapat mencapai kedewasaan yang penuh dalam Kristus. Pengenalan dan pemahaman kita akan firman Tuhan, kebenaran Tuhan akan semakin bertambah dan kita akan menjadi paham untuk membedakan yang baik dan yang tidak baik, yang benar dan yang salah. Prinsipnya, tiada manusia sempurna di dunia ini yang tidak membutuhkan bimbingan dan pimpinan Tuhan dan manusia yang lebih berkompeten di atas kita. Hukum tabur tuai, bagaikan roda berputar di dalam area memimpin dan dipimpin. Seseorang yang mengerti taat ketika dipimpin, suatu saat kelak dia pun akan menjadi pemimpin yang akan memimpin manusia lain yang berada di bawah otoritas pimpinannya. Ketaatan kini kepada pemimpin akan menghasilkan ketaatan dari orang yang akan dipimpin kita kelak pada waktunya. Jadi, Tuhan selalu rancangkan yang terbaik untuk hidup kita. Kita harus senantiasa berdoa pada Tuhan. Tuhan, jadikan aku indah yang kau pandang mulia. Dan aku mau menjadi bejana-Mu. Aku mau belajar. Aku mau berhasil lulus dengan baik dalam hal ketaatan. Dan aku boleh siap untuk menjadi alat-Mu. Alat yang bisa dipakai Engkau dengan tujuan yang mulia. Haleluya. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepada-Mu, Tuhan. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia,
karya-Mu di dalam hidupku. Ajakku berharap hanya kepadamu. Ku mau taat dan setia, untuk taat dan setia. Ku mau taat dan setia, taat dan setia, taat dan setia, taat dan setia, taat dan setia kepadamu, Tuhan. Kami mau taat dan setia, Tuhan, hanya kepadamu, kepadamu, Tuhan. Kami mau taat, taat dan setia kepadamu, Tuhan. Ya, demikianlah pelajaran kali ini mengenai ketaatan. Dan ketaatan kepada Tuhan dan ketaatan kepada manusia yang Tuhan percayakan berada di atas kita dan mempunyai otoritas atas kita sebagai pemimpin kita. Oleh karena itu, kita harus berhasil lulus dengan baik dalam hal ketaatan. Dan ini akan membawa kita kepada penggenapan kehendak Tuhan, rencana Tuhan, janji Tuhan dalam kehidupan kita, sehingga kita akan dengan mudahnya dianggap Tuhan, lulus untuk boleh layak terima berkat-berkat yang telah Dia sediakan bagi diri kita. Contoh saja Abraham, setelah dia menaati apa yang menjadi kehendak Tuhan dan melakukan dengan baik, dia lulus dengan baik dalam ketaatan, dan dia terima berkat yang Tuhan janjikan. Dia boleh diberkati sedemikian rupa menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Dia bisa mempunyai keturunan yang sangat banyak, bahkan dia boleh menjadi masyhur namanya, dan dia dibela Tuhan, dan dia juga disokong oleh Tuhan, dan kehidupannya sungguh mengalami sesuatu yang lain daripada yang lain. Ya, Nuh juga demikian. Ya, dia di tengah-tengah bangsa yang bengkok hatinya, hidupnya penuh dengan cacat celah, penuh dengan dosa pada zaman itu. Dia berkenan pada Tuhan, sehingga dia dan sekeluarganya berjumlah 8 orang selamat di dalam bahtera itu. Waktu air bah memusnahkan segala sesuatu, termasuk bumi dan segala isinya pada saat itu. Saudara-saudari, ketaatan harus kita prioritaskan, dan kita akan mengalami keberhasilan dan kebahagiaan dalam kehidupan di tengah-tengah dunia yang penuh dengan goncangan dan kesementaraan ini. Dan kita akan menyongsong kehidupan yang sejati, yaitu kehidupan kekal, saat kita diizinkan Tuhan untuk meninggalkan yang sementara ini, masuk ke dalam dunia yang kekal selama-lamanya. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa, kami bersyukur untuk apa yang Kau ingin kami dengarkan pada kali ini melalui program All by Grace, yaitu mengenai ketaatan. Ketaatan kepada Tuhan dan juga ketaatan kepada manusia yang menjadi pemimpin atau pembina kami. Tolong kami Tuhan, bukan untuk mendengar lalu dilupakan, tapi kami mendengar lalu kami merenung-renung dengan sungguh hati, mengoreksi diri kami dengan sungguh hati. Apakah kami termasuk orang-orang yang telah berhasil lulus dengan baik dalam hal ketaatan? Jika belum Tuhan, tolong kami, supaya kami boleh belajar dari tokoh-tokoh yang telah disebutkan tadi melalui renungan kali ini. Dan kami mau Tuhan untuk bisa mencapai berhasil
lulus dengan baik dalam hal ketaatan kepadamu dan kepada pemimpin-pemimpin yang Tuhan izinkan berada di atas kami untuk memimpin kami. Dengan demikian Tuhan, pada waktunya nanti kami pun boleh menerima buah yang matang, yaitu kami menjadi pemimpin juga, dan ada orang-orang yang kami pimpin, dan kami pun akan peroleh ketaatan dari semua orang yang kami pimpin yang berada di bawah otoritas kami. Tuhan, tolong kami Tuhan, supaya dengan ketaatan kami boleh melihat hal-hal yang ajaib, hal-hal yang mulia, berkat yang luar biasa yang tak terpikirkan oleh kami akan Tuhan berikan kepada kami. Banyak mujizat akan kami alami, banyak sekali terobosan-terobosan akan kami temukan, dan juga banyak juga hal-hal yang spektakuler yang kami tidak mungkin bisa terima dan tidak mungkin kami bisa mengalaminya jika tanpa ketaatan. Terima kasih Tuhan, sempurnakan firman-Mu Tuhan, boleh menjadi berkat bagi kami sekalian yang telah menyaksikan program All by Grace dari tadi hingga saat ini. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus yang telah memimpin seluruh pengupasan kebenaran Tuhan pada saat ini Tuhan. Terima kasih, terpuji nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, kami berdoa. Haleluya, amin. Ya, buat Anda sekalian yang mungkin mengintrospeksi diri, ya mengoreksi diri, mendapati memang betul dalam hal ketaatan kita masih jauh daripada lulus. Mohonkan kasih karunia pada Tuhan supaya kita boleh mengejar dan belajar lagi, bahkan berjuang dengan maksimal dengan bergantung pada pertolongan Tuhan, sehingga kita boleh mengalami keberhasilan dalam hal ketaatan. Ya, tanpa ketaatan tidak ada seorang pun bisa berkenan pada Tuhan. Dan dengan ketaatan, banyak janji-janji Tuhan dan kehendak rencana Tuhan yang tidak dimengerti oleh kita, satu persatu akan dinyatakan Tuhan ke dalam kehidupan kita. Haleluya. Oke, saat ini saya mau berdoa untuk Anda-Anda yang sedang bergumul dengan segala permasalahan kehidupan, sakit penyakit, ataupun pergumulan-pergumulan yang Anda rasakan sampai saat ini. Pertama-tama saya mau mendoakan untuk orang-orang yang menderita telinganya ada dengungan atau dengingan yang terjadi. Apapun istilah yang kau dengar atau kaitannya dengan penyakit apa atau bagian syaraf atau bagian apa, terserah. Anda sudah berobat kemana-mana namun tidak kunjung sembuh. Telinga ini selalu ada suara bising, suara mendengung, suara mendenging, apapun bentuknya saat ini. Baik yang telinganya sebelah kiri atau kanan, atau dua-duanya ada mendenging saat ini. Kita mau berdoa. Ya, sesuai dengan imanmu, jadi padamu, walaupun secara jarak jauh, ya melalui layar kaca. Namun kalau Anda percaya, janji Tuhan bagimu akan digenapi. Bagi yang percaya akan melihat kemuliaan Allah dinyatakan dalam Yesus Kristus namanya. Mari taruh tanganmu dengan jari telunjukmu yang sebelah kiri. Kalau mendenging, taruh jari kirimu, jari telunjuk kirimu di telingamu, di atas lubang telinga sebelah kiri. Kalau yang sebelah kanan, taruh jari telunjuk kanan di atas lubang telinga sebelah kananmu. Dan kalau dua-duanya, taruh dua jari telunjukmu di kedua lubang telingamu. Mari kita berdoa bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus. Aku mau berdoa untuk orang-orang yang menderita telinganya mendenging, mendengung, ada suara bising, baik satu telinga atau dua telinga. Tuhan, saat ini seberapapun penderitaan ataupun bising-bising atau suara dengingan yang sudah mereka ngalamin, seberapa lama pun apa yang sudah mereka alami, yaitu telinga mendenging, saat ini aku berdoa. Aku mau hentikan suara dengingan
dengungan, suara-suara bising ini di dalam nama Tuhan Yesus. Segala dengingan, dengungan, ataupun suara bising yang mengganggu telinga, baik satu atau dua atau dua-duanya, di dalam nama Tuhan Yesus, semua dengingan ini berhenti dalam nama Yesus, jadi sembuh dalam nama Yesus, jadi sembuh dalam nama Yesus, jadi sembuh dalam nama Tuhan Yesus, jadilah sembuh, sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Berdoa untuk Anda yang sedang demam. Selalu di saat-saat ini orang kaitkan demam dengan demam berdarah, dengan Omikron, ataupun COVID-19. Baik itu benar atau tidak, prinsipnya engkau sedang demam saat ini. Setelah diukur dengan termometer, panasmu mencapai 39 atau 39 lebih. Mari kita berdoa saat ini. Taruh dua tanganmu di atas dadamu jika engkau adalah orang demikian. Dalam nama Yesus, aku berdoa untuk mereka yang sedang mengalami demam saat ini. Apapun dan berapapun suhu badannya saat diukur dengan termometer saat ini, aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, demamnya segera turun dan suhu tubuhnya menjadi normal di dalam nama Yesus. Dan Tuhan tolong dia supaya boleh berwaspada, senantiasa percaya. Bagi manusia hal itu tidak mungkin, tapi tidak demikian bagi Allah, sebab segala sesuatu adalah mungkin bagi Allah dan mungkin bagi orang yang percaya. Demam sembuh dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Di antara kita ada yang lupus, menderita lupus. Engkau sangat menderita. Ya, segala penderitaan yang kau alami, Tuhan lihat saat ini. Engkau percaya Tuhan bisa sembuhkan engkau. Taruh dua tanganmu di atas dadamu dan kita berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Sakit penyakit lupus yang membuat dia sangat menderita sekian lama, di dalam nama Tuhan Yesus kami terima kesembuhan yang sempurna yang Tuhan berikan. Sakit lupus disembuhkan dalam nama Yesus, sembuh dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Ya, saya berdoa untuk Anda yang menderita hernia. Hernia, ya, tidak usah saya jabarkan lagi. Engkau tahu, engkau terkena hernia dan sangat tidak leluasa. Duduk pun gak enak, jalan gak enak, tidur pun tidak enak. Saat ini, engkau percaya Tuhan menyembuhkan engkau. Taruh dua tanganmu di atas dadamu lagi. Kita berdoa, Tuhan, aku berdoa untuk mereka yang menderita hernia. Di dalam nama Tuhan Yesus, sembuhkan dia dengan caramu yang ajaib. Kuasamu saat ini menjamah dia sehingga dia boleh sembuh pulih dari hernia dan tidak menderita lagi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami terima kesembuhan yang sempurna. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya, kami sedang bergumul tentang masalah hutang tidak mampu bayar. Oke, saat ini seberapapun hutangmu yang tidak mampu kau bayar, datang pada Tuhan dan mohon kasih karunia Tuhan. Bukakan jalan yang hidup, jalan yang baru. Engkau berjanji engkau mau peka-peka atas pimpinan Tuhan, atas pintu dan jalan yang Tuhan bukakan bagimu, dan berjanjilah untuk bisa mengerti bagaimana untuk memanage keuangan dengan baik ke depan. Jangan terulang lagi. Gali lubang, tutup lubang, hutang kanan, hutang kiri menjadi karakter dan mental miskin, membuat engkau terus hidup di bawah kutukan hutang. Saat ini, taruh dua tanganmu di atas dadamu. Tuhan, aku berdoa untuk mereka yang mengalami penderitaan karena hutang tidak mampu bayar. Tuhan, kami berdoa engkau bukakan jalan yang hidup, jalan yang baru, yang tak terpikirkan secara manusianya. Dan dia boleh percaya dan boleh melihat engkau bukakan jalan tersebut, sehingga mereka boleh pelan tapi pasti ada yang segera dan boleh mengalami pemulihan. Hutang-hutangnya bisa
dibereskan dengan caramu yang ajaib, yang luar biasa, yang tak mungkin bagi manusia, mungkin bagi engkau. Ya, dia hutang kepada bank, tidak mampu bayar lagi. Tuhan, engkau tolong supaya dia berani jujur datang kepada bank dan mintakan untuk keringanan sehingga stop bunganya, bahkan semua bunga yang sudah dikenakan akan dipotong kembali sehingga hutangnya hanya hutang pokok, dan hutang pokok pun Tuhan buka jalan dengan mujizat, dia bisa terima untuk bayar cicil kepada bank dalam tempo yang cukup lama, dan dia bisa sampai lunas daripada hutang. Kutukan hutang, kutukan mental miskin, kutukan ikatan dan tekanan daripada roh hutang jangan lagi menindih kehidupan mereka saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami lihat kemuliaan Tuhan dinyatakan. Haleluya. Amin. Terakhir saya doakan untuk yang pankreas. Anda curiga pankreasmu akan mengalami kanker pankreas atau apa? Terserah. Pokoknya kamu mau berdoa, minta Tuhan buka jalan. Tuhan, kami mau berdoa untuk yang pankreasnya ada gangguan. Ya, taruh dua tanganmu di atas bagian perutmu itu, dan mari kita berdoa. Tuhan, jamah saat ini juga pankreas yang bermasalah. Tuhan, pulihkan dan sembuhkan sehingga tidak akan sampai harus mengalami operasi pun. Sudah disembuhkan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kuasa mujizat Tuhan di dalam nama Yesus terjadi saat ini, dan dia boleh disembuhkan Tuhan. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus kami terima mujizat. Haleluya. Amin. Oke, semua Anda dengan segala apa yang menjadi pergumulan hidupmu, kebutuhanmu, kerinduanmu, dan juga segala kerinduan, segala apa yang menjadi masalah yang kau sedang hadapi. Mari kita berdoa. Taruh dua tangan di atas dadamu dan berdoa. Tuhan, hamba-Mu berdoa untuk semua yang mengikuti acara All by Grace ini dengan segala permasalahan, pergumulan, dengan segala keperluan, kerinduan, ataupun kerisauan, ataupun segala problem kehidupan yang mereka hadapi hingga saat ini. Tuhan, baik masalah ekonomi, masalah kesehatan, masalah karakter, masalah moralitas, masalah hubungan keluarga, dan masalah studi, ataupun masalah keuangan, atau masalah pekerjaan, atau masalah pelayanan yang dihadapi. Tuhan, aku berdoa dalam nama Tuhan Yesus, sesuai dengan apa yang kau janjikan Tuhan. Kalau kami percaya, kami akan melihat kemuliaan Allah dinyatakan. Dan kami percaya, kami akan melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan bagi hidup mereka satu persatu. Kuasa Tuhan nyata, mujizat Tuhan nyata. Bahkan Tuhan, Engkau bukakan jalan yang tak terpikirkan oleh kami. Ya Tuhan, dengar doa dan pergumulan kami, dan kami akan lihat kemuliaan Tuhan dinyatakan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur, kami berdoa, dan kami terima jawaban doa. Haleluya. Amin. Tuhan, kami bersyukur untuk acara All by Grace kali ini. Kami telah ikuti, dan saat ini kami akan akhiri pertemuan kami pada kali ini. Mari Tuhan berkati semua yang telah mengikuti dengan setia program All by Grace hingga saat ini. Biar kami semakin bertumbuh, dewasa, iman dan hidup rohani kami menuju kepada keserupaan dengan Kristus. Bahkan kami makin hari makin menikmati karya-Mu yang ajaib, mujizat yang Kau nyatakan dalam kehidupan setiap pribadi yang percaya dengan sungguh hati. Pimpin waktu berikutnya, dan kami akan terima berkat-Mu sebelum kami berpisah satu sama lain. Mari Tuhan, curahkan berkat-Mu ke atas setiap pemirsa yang berbahagia hari ini, dan mereka yang mau beriman dan mau terima berkat-Mu dengan penuh kerinduan.
Turunlah kiranya damai sejahtera di dalam Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa dan urapan jamahan Roh Kudus akan membawa kami dengan kuasanya ke dalam alam supernatural, sehingga mujizat-mujizat di dalam nama Yesus akan mewarnai kehidupan kami. Mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali kedua kalinya, semua kami diberkati sedemikian rupa dan kami boleh menjadi berkat bagi kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, nama yang perkasa, nama yang berjasa, nama yang luar biasa, kami telah berdoa dan terima berkat Tuhan. Haleluya. Amin. Haleluya. Segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus yang memimpin kita dalam acara All by Grace ini. Tuhan Yesus memberkati semuanya. Sampai jumpa kembali Jumat mendatang di jam yang sama, 18.30 waktu Indonesia Barat. Shalom kembali. Haleluya. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Ratakan tanah yang bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siang dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siang dibangun di atas dasar iman. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Katakan, tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah